Kita gimana nanti? Insyaallah ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan 3 perkara ini. Jadi dahulukan Allah dan Rasul dalam harian kita, berbanding diri kita, keluarga kita, anak-anak kita seluruhnya. Dahulukan Allah dan Rasul. Yang kedua, cintailah seseorang karena Allah dan Rasul, dan bencilah seseorang itu juga karena bencinya Allah dan Rasul terhadap perbuatannya. Dan janganlah kembali kepada kemaksiatan, terkhusus di bulan haram ini, di bulan Rajab ini. Kalau bisa, banyakkan kita beribadah, beramal saleh. Allah sendiri, dan bahkan Allah ini memang betul-betul mensyaratkan cinta kita kepada Allah harus mencintai Nabi dahulu. Kalau tidak sah cinta kita. Makanya ya, cinta Rasulullah SAW ini kalau kita berbicara, subhanallah, ya, thalathun man kunna wajada fi halawatal iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Ya. 3 perkara, kalau seseorang melaksanakan 3 perkara ini, dia akan merasakan kemanisan iman itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita lakukan 3 perkara ini, rasa manisnya iman itu. Sehingga para ulama mengatakan, andai kata para raja itu merasakan apa yang kami rasakan, mereka akan memenggal leher kami untuk mendapatkan kenikmatan yang kami rasakan. Sampai ke tahap itu. Ya, para ulama-ulama yang betul-betul Masya Allah kecintaannya kepada Nabi, melaksanakan sunnah Nabinya hebat. Dia katakan, kalau para raja itu merasakan apa yang kami rasakan, maka mereka akan memenggal leher kami untuk mendapatkan rasa yang kami rasakan itu, kemanisan itu. Makanya ya, kita ya Allah ya, makanya kenapa kita enggak merasakan kemanisan itu? Sebab kita tidak berusaha untuk menuju itu. Saya pernah khatam Al-Quran, saya paksa khatam Al-Quran. Ini saya ceritain, khatam Al-Quran di 10 terakhir Ramadan itu 3 kali khatam. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. 1 hari 10 juz ya. Itu rasanya ketika dia di terakhir yang kali ketiga itu, rasa jiwa ini rasa melayang-layang rasanya. Maka saya nggak bisa membayangkan bagaimana rasanya kenikmatan hati Imam Asy-Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Bagaimana untuk mendapatkan manisnya iman? Maka yang pertama, dijadikan Allah dan Rasul dia lebih cintai berbanding selain keduanya. Apa saja dia kalahkan, dia harus mencintai Allah dan Rasul. Kalau datang perintah Allah, dia cepat-cepat. Kalau datang sunnah Nabi, dia cepat-cepat melaksanakan sunnah Nabi. Berapa banyak orang sekarang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga cintanya Allah sudah diangkatkan, keberkahan Allah sudah diangkatkan daripada bumi ini. Makanya kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an wa dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la salaktumuhu. Hadis sahih. Kamu akan mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampailah kalau mereka mengajak kamu untuk masuk lubang biawak, kamu pun ikut. Ya. Kamu pun akan ikut. Qila man ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, adakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qila man, apakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kata Rasulullah kalau bukan mereka? Ya. Makanya umat Islam semestinya dia harus punya keyakinan yang hebat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada umatmu ya Rasulullah, kalau mereka ingin mencintaiku, cintai Rasulku, ikuti nabiku, baru aku akan mencintainya. Dan bahkan bukan sekadar aku mencintainya, aku bahkan mengampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, man adali waliyan
fa'adzantuhu bil harb. Wa ma yataqarrabu 'abdun ilayya ahab wa ma yataqarrabu 'abdun ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu ana sam'uhu alladhi yasma'u bih wa ana basaruhu alladhi yubsiru bih wa ana yaduhu allati yubtishu biha wa ana rijluhu allati yamshi biha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini redaksinya daripada Allah, perkataannya daripada Nabi. Kalau Al-Quran seluruhnya daripada Allah, kalau hadis daripada Nabi. Ya, kontennya daripada Allah, tapi redaksinya daripada Nabi itu hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jal, qala Rasulullah SAW. Kayak itu bunyinya. Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku? Siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala? Para ulama. Kenapa kita tahu dia para ulama adalah wali Allah? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi enggak ada sekarang. Kalaulah ada nabi sekarang, maka para ulama lah nabinya. Ya. So dia pewaris para nabi, pewaris nabi. Lalu disakiti. Oh, ini dahsyat. Subhanallah. Ya. Maka aku akan mengizinkan diriku aku berperang dengannya, kata Allah. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan diriku berperang dengannya. Jangan sekali-kali kita menyakiti para ulama. Kemudian tidaklah satu perkara yang lebih aku cintai kalau seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, melainkan apa yang aku fardukan. Apa yang Allah fardukan? Salat, puasa, zakat, ya, haji. Tidak ada perkara yang Allah cintai dah kalau seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku, melainkan sesuatu yang aku fardukan. Jaga betul-betul salat. Ya Allah, susah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah, Allah lembutkan hati kita ketika mendengarkan azan, kita cepat ke masjid. Itu hidayah Allah. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan membanggakan diri kita. Tahu tak Allah tak menurunkan azab ke kampung Jua kau sebab masih banyak orang yang salat berjamaah. Masih banyak orang yang menjaga salat. Kalau tidak ada orang sembahyang dan ada yang menjaga salat, maka Allah ratakan azab itu. Karena orang beriman, orang masih sujud, maka malaikat masih belum meminta kepada Allah. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang, ya Allah, tidak ada lagi, cik je duanya lagi, ratakan Tuhan. Makanya kenapa kiamat itu terjadi? Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqal Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di dunia ini tidak ada lagi orang mengucapkan kalimat Allah. Makanya kenapa Allah meninggalkan satu kaum? Sebab kaum itu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah terjadi? Sebab kaum itu memang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara kata Allah Subhanahu wa taala, kalau umat ini melaksanakan dua perkara ini, Allah tidak mendatangkan azab. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu negeri, satu kampung. Allah tidak menurunkan bala bencananya kalau seandainya engkau ada di tengah-tengah mereka, ya Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah enggak ada sekarang, tapi bagaimana supaya Rasulullah itu ada? Laksanakan sunnah Nabi. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi ini, tidaklah seorang hambaku dia melaksanakan sunnah nabiku, dijaganya sunnah nabiku, senantiasa dijaganya sampai aku mencintainya. Dijagonya salat sunnatnya, puasa sunnatnya, sedekahnya, semua sunat-sunat dijagonya. Yang kedua adalah tidaklah seseorang mencintai dan cintanya itu melainkan karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena apa-apa. Memang karena Allah, karena dia seorang yang taat, dia seorang yang elok, akhlaknya bagus, dia cintai karena Allah. Dan bahkan dengan cinta ini juga mendapatkan jaminan nanti di padang mahsyar. Syabani yatahabbani fillah.
Yaitu Nabi mengatakan sab'atun yudhallimuhumullah fi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mana nanti di padang mahsyar matahari sejengkal atau 1 mil. Maka 7 golongan yang Allah berikan perlindungan yang pada hari itu tidak ada perlindungan, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dan tidaklah dia juga membenci, melainkan dia benci juga karena Allah. Rasulullah itu gimana enggak bencinya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya kan? Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua munafik. Lihat dulu masjid atau tu surah kan. Ketua munafik kau maksudnya inyo masih asli orangnya kerajaan. Nah, dia asli ketua DKM je bendahara. Kau dia asli lo juga DKM. Yang bercakap je orangnya di masjid. Itu kerajaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya orang di masjid itu jadi bercakap sebenarnya. Difitnahnya. Marah Nabi. Tapi coba lihat, Nabi tetap ingin dia kalau bisa dia masuk Islam, kalau bisa dia jangan masuk neraka. Ketika dia meninggal kan Nabi salatkan. Sampai Allah tegur akhirnya, ya Rasulullah, janganlah kamu berdiri lagi untuk mensalatkan seorang munafik. Akhirnya apa? Nabi, untuk khusus Nabi tidak boleh mensalatkan orang munafik. Tapi kita masih boleh. Itu ada hukumnya. Jangan memukul rata semua untuk Nabi, tidak boleh. Sebab doa Nabi makbul. Yang terakhir, yaitu orang yang merasakan manisnya iman, itu orang yang tidak mau kembali kepada maksiat. Dan takutnya dia kembali kepada maksiat itu seperti dia takut dijatuhkan ke dalam jurang yang ada apinya atau besi-besinya atau ranjau-ranjaunya. Dia takut untuk jatuh, maka dia takut melaksanakan maksiat itu. Kalau seandainya dia terjerumus ke maksiat itu, sama dia jatuh ke jurang yang penuh dengan api dan ranjau-ranjau itu. 3 perkara ini, ya, kita baru sedikit menceritakan tentang cintanya Rasulullah, ya kan? Kan tadi cinta Rasulullah, ya. Ini baru sedikit, ya. Belum kita menceritakan para sahabat. Nanti insyaallah di kesempatan yang lain kita akan ceritakan bagaimana apa kenikmatan mencintai Rasulullah SAW. Ini memang nanti kita akan ceritakan siapa sahabat-sahabat yang Nabi jamin dengan surganya, kemudian Nabi cinta dengannya, kemudian menjadi tetangga Rasulullah, ya. Menjadi tetangga Rasulullah di surga, ya. Kita gimana nanti? InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan 3 perkara ini. Jadi dahulukan Allah dan Rasul dalam harian kita, berbanding diri kita, keluarga kita, anak-anak kita seluruhnya. Dahulukan Allah dan Rasul. Yang kedua, cintailah seseorang karena Allah dan Rasul, dan bencilah seseorang itu juga karena bencinya Allah dan Rasul terhadap perbuatannya. Dan janganlah kembali kepada kemaksiatan, terkhusus di bulan haram ini, di bulan Rajab ini. Kalau bisa banyakkan kita beribadah, beramal saleh.